Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan, makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Melalui ayat-ayat yang kita baca, makanan rohani pada hari ini diberikan tema mendekatlah kepada Allah. Menjadi satu perenungan bagi kita bahwa mengapa kita harus mendekat kepada Allah. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita menemukan jawaban Tuhan mengapa kita harus mendekat kepada Allah. Yang pertama bahwa pada saat kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Itu ada di ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini luar biasanya. Mari kita mengerti bahwa Allah itu tidak pernah menolak kita. Allah tidak pernah menghindari kita. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, pada saat kita dengan hati yang rindu, kita mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Ini tidak terjadi pada manusia. Ada saatnya ketika kita berusaha ingin mendekat kepada seseorang, mungkin butuh bantuan, mungkin butuh pertolongan, mungkin kita pengen curhat. Tidak selalu orang mau mendekat kepada kita. Ada saatnya justru pada saat kita mendekat ke seseorang itu akan menghindari kita atau menjauh dari kita, dan itu sangat memungkinkan. Tapi yang luar biasa adalah pada saat kita mendekat kepada Allah, dikatakan Allah mendekat kepada kita. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Karena pada saat kita mendekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, di ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Oleh karena kita ini menghadapi peperangan rohani. Lawan kita adalah iblis. Dikatakan awas iblis musuh kita, gitu kan. Jadi lawan kita ini bukan teman kita, lawan kita bukan tetangga kita, bukan teman komsel, bukan teman gereja. Suami lawannya bukan istri, istri lawannya bukan suami, orang tua lawannya bukan anak, anak lawannya bukan orang tua. Tapi lawan kita adalah iblis. Dan Alkitab menyatakan bagaimana Adam saja tanda kutip kalah dengan iblis. Nah, untuk menghadapi iblis kita membutuhkan otoritas, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan kuasa. Dan kekuatan, otoritas, kuasa itu hanya kita dapatkan apabila kita mendekat kepada Allah. Kita tidak bisa menghadapi iblis dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita dibantai. Kita tidak bisa menghadapi iblis dengan pengertian kita sendiri, pasti kita akan kalah. Nah, yang bisa memungkinkan kita menghadapi iblis adalah pada saat kita mendekat kepada Allah. Karena pada saat kita mendekat kepada Allah, kita akan diberikan otoritas, diberikan kekuatan, diberikan kuasa. Jadi mari keluarga rumah kita terus mendekat kepada Allah. Mengapa? Karena yang pertama, pada saat kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Allah tidak pernah menolak kita. Yang kedua, mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Karena pada saat kita mendekat kepada Allah, Allah akan memberikan kita otoritas, kuasa untuk kita bisa melawan iblis tadi. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Karena kita orang berdosa yang membutuhkan penyucian dan pengampunan dosa. Tadi ayatnya berkata, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Setiap kita ini sudah terlahir dalam kodrat dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyucikan hati kita, bisa menebus kita dari dosa,
bisa membebaskan kita dari belenggu dosa. Hanya Allah saja, hanya Tuhan Yesus yang bisa mentahirkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyucikan hati kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus mendekat kepada Allah. Karena kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dosa, yang membutuhkan hati kita disucikan. Nah, yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Dikatakan, sadarilah kemalanganmu, bahwa kita ini tanpa Tuhan adalah orang yang malang. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Tanpa Tuhan bersama dengan kita ini orang yang malang. Artinya apa? Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari cengkeraman iblis. Kemudian kita tidak bisa membebaskan diri kita dari kuasa dosa. Itulah sebabnya tanpa Tuhan, kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, kita adalah orang yang malang. Oleh karena itu, mari keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, mari senantiasa memiliki hati yang rindu, terus mendekat kepada Allah. Mengapa? Karena yang pertama, pada saat kita mendekat kepada Allah, Allah itu Bapa kita juga akan mendekat kepada kita. Yang kedua, karena kita menghadapi peperangan rohani lawan kita iblis, kita membutuhkan kuasa, kita membutuhkan otoritas, kita membutuhkan kekuatan. Kemudian yang ketiga, kita orang berdosa yang membutuhkan hati kita disucikan, yang membutuhkan kita menerima pengampunan dosa. Dan yang keempat, tanpa Tuhan kita adalah orang yang malang. Dan yang terakhir, yang kelima, mengapa harus mendekat kepada Allah? Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Oke, mari kita terus mendekat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam semangat, sehat, bahagia. Amin.